Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Break-Even Analysis pada UMKM Ubi Cilembu Pak Beni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 2023 03 10 16. Saya Priska Fisalia Selomisna dengan NIM 2023 03 10 36. Nama saya Akdani Jali Brizi 2023 021 006. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Break-even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan dari penjualan produk atau jasa sama persis dengan total biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. BEP juga sangat berguna untuk analisis kelayakan usaha, terutama buat seseorang yang ingin meyakinkan investor atau mencari pendanaan. Bahkan di era digital seperti sekarang, perhitungan BEP bisa dipadukan dengan data real-time menggunakan software keuangan agar pengembalian keputusan jadi lebih persis dan berbasis data. Analisis break-even point menghubungkan teori akuntansi manajemen dengan praktik bisnis nyata dengan memberikan alat yang konkret untuk perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan yang lebih berbasis data biaya dan penjualan, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan menghindari kerugian. 1.2 Tujuan proyek. Yang pertama, menentukan titik impas usaha. Yang kedua, menganalisis struktur biaya tetap dan biaya variabel pada usaha. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep akuntansi manajemen dalam menentukan harga jual dan efisiensi biaya. Dan yang keempat, memberikan gambaran penerapan langsung teori akuntansi manajemen pada UMKM. 1.3 Ruang lingkup. Yang pertama, analisis biaya selama periode 1 bulan. Yang kedua, analisis komponen biaya bahan baku, biaya variabel, dan biaya tetap. Yang ketiga, penerapan metode analisis break-even point sebagai pendekatan akuntansi manajemen. Bab 2 Proses pelaksanaan proyek. 2.1 Deskripsi bisnis. Ubi Cilembu Pak Beni adalah UMKM yang menjual produk jadi ubi cilembu. Diproses dengan cara di oven dan berdiri sejak Desember 2023. Usaha ini dikelola oleh Pak Beni sendiri dan seorang karyawan. Motivasi Pak Beni memulai usaha ini karena ada kesenangan tersendiri dalam menghasilkan uang sendiri dan bisa menggaji karyawannya. Selanjutnya, 2.2 Metode dan teknik yang diterapkan. Analisis break-even point (BEP) adalah suatu metode untuk menentukan titik impas dalam sebuah usaha, yaitu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui volume penjualan minimum agar usaha tidak mengalami kerugian, serta membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Titik impas ini sangat penting sebagai acuan untuk menentukan kapan perusahaan mulai menghasilkan keuntungan setelah menutup semua biaya produksi dan operasional. 2.3 Langkah-langkah pelaksanaan. 1. Datang untuk wawancara langsung dan dengan pemilik usaha untuk memperoleh data. 2. Pengumpulan data biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya sewa. 3. Menghitung harga pokok produksi dan margin keuntungan. 4. Analisis titik impas dan efisiensi operasional. Bab 3 Hasil implementasi. 3.1 Data yang diterapkan. Harga jual Rp12.000 per kilogram, volume penjualan 28 kg per hari, biaya variabel ada plastik Rp40.000, listrik Rp450.000, air Rp100.000, biaya variabel total Rp590.000. Biaya tetap ada gaji karyawan Rp2.700.000, biaya sewa tempat Rp2.900.000, biaya tetap total Rp5.600.000. 3.2 Analisis dan penerapan teori. Sales 840 kg ubi, total Rp10.080.000, per unitnya Rp12.000, CM rasionya 100%. Variable expense total Rp590.000,
per unitnya 702,38, CM rasionya 5,86%, contribution margin total 9.490.000, per unit 11.297,62, CM rasionya 94,14%, fixed expense totalnya 5.600.000, net operating income totalnya 3.890.000. BEP unit sama dengan biaya tetap total per dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sama dengan 5.600.000 per dalam kurung 12.000 dikurang 702,38 sama dengan 5.600.000 per 11.297,62 sama dengan 495,67 sama dengan 495 unit. BEP rupiah sama dengan biaya tetap total per dalam kurung 1 dikurang dalam kurung biaya variabel per unit per harga jual per unit. Sama dengan 5.600.000 per dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 702,38 per 12.000 sama dengan 5.600.000 per dalam kurung 1 dikurang 0,058 sama dengan 5.600.000 per 0,942 sama dengan 5.944.798,3 rupiah. Selanjutnya 3.3 pembahasan dan evaluasi. Penerapan teori CFP dan metode BEP terbukti efektif dalam dunia bisnis sebagai alat bantu perencanaan laba, pengambilan keputusan, evaluasi risiko, dan pengelolaan strategi bisnis. Dengan analisis ini, perusahaan dapat menentukan titik impas, merencanakan target laba, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga mendukung keberlangsungan dan kesuksesan usaha. Dalam proyek ini, net operating income adalah 3.890.000, contribution margin per unit 11.297,62, CM rasio 94,14%, BEP unit 495 unit, dan BEP rupiah 5.944.798,3. Penjualan sebesar 10.080.000, menunjukkan bahwa usaha berada di titik impas dan berhasil menghasilkan laba yang signifikan. Analisis ini juga memudahkan pengambilan keputusan apabila terjadi perubahan pada harga jual atau biaya produksi. Tantangan yang dihadapi selama proyek berlangsung adalah mengimplementasikan konsep akuntansi manajemen ke dalam konteks bisnis nyata. Selanjutnya bab 4 kesimpulan dan pembelajaran. 4.1 kesimpulan. Penerapan teori akuntansi manajemen khususnya analisis break-even terbukti memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam membantu UMKM menentukan harga jual yang wajar. Dengan mengetahui beberapa unit produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas dalam kurung break-even point, pelaku usaha dapat menetapkan strategi harga yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional dan menghasilkan keuntungan. Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa penerapan teori-teori dalam akuntansi manajemen bukan hanya relevan bagi perusahaan besar, tetapi juga sangat aplikatif dan bermanfaat bagi UMKM. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja usaha mereka secara lebih efektif. Lanjutan 4.2. Pembelajaran dan rekomendasi. Melalui pelaksanaan proyek ini, mahasiswa memperoleh kesempatan berharga untuk belajar secara langsung dari dunia usaha nyata. Mereka tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis data operasional dari UMKM, tetapi juga menghubungkannya dengan teori-teori akuntansi manajemen yang telah dipelajari di kelas. Salah satu pelajaran penting yang dapat mahasiswa adalah
bagaimana strategi penetapan harga dan efisiensi biaya memainkan peranan besar dalam menentukan kelangsungan sebuah usaha. Dalam konteks UMKM seperti Ubi Cilembu, keputusan-keputusan ini dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan daya saing usaha. Mahasiswa juga belajar bagaimana pendekatan strategis dan analisis keuangan yang tepat dapat membantu usaha kecil bertahan, bahkan berkembang di tengah persaingan pasar yang ketat. Berdasarkan temuan dari proyek ini, disarankan agar UMKM mulai beralih ke sistem pencatatan keuangan secara digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan usaha. Selain itu, disarankan pula agar memperluas strategi pemasarannya melalui media sosial dan platform lainnya. Penerapan metode pemasaran digital yang lebih luas dapat meningkatkan volume penjualan serta membantu dalam efisiensi distribusi produk ke konsumen yang lebih luas. Oke, selanjutnya berikut adalah video wawancara UMKM Ubi Cilembu. Bapak usaha buka ubi Cilembu ya? Itu udah berdiri sejak kapan? 2003 Desember. Motivasi Bapak motivasi utama untuk memulai ini usaha aja? Iya, pengen ya keluar dari kerja kan, terus baru gimana caranya kita ngasilin uang sendiri, berikut bisa gaji karyawan. Ada kesenangan sendiri aja sih kalau bisa gaji karyawan dan hasil sendiri gitu. Jadi nggak terpaku sama waktu buat berangkat pagi kerja, pulangnya berapa. Jadi ya bebas aja, tinggal mikirin gimana caranya barang kita tuh terjual gitu aja sih gitu. Kalau terjual kan lumayan gitu. Terus produk apa saja yang dihasilkan dari ubi Cilembu? Kayaknya misalnya Jadi Bapak produk jadinya tuh apa aja sih, Pak? Ubi aja di oven aja, Ubi di oven sama ini kan sama usaha saya itu fried chicken 2. Ada fried chicken juga gitu kan. Kalau yang mau sehat ya ubi, kalau mau yang praktis sama yang simple ayam gitu. Jadi ada orang itu anaknya minta ayam, ibu bapaknya minta ubi, jadi pas gitu kan. Iya. Itu ubinya cuma prosesnya gimana? Cuma direbus? Di oven aja. Oh, di oven. Nggak ada bumbu apa gitu? Nggak ada bumbu. Proses produksinya cuma di oven. Ada pertanyaan lagi? Pak, berapa kapasitas produksi ubi Cilembu per hari? Per hari itu sekarang tuh kira-kira tuh 25 sampai 30 kilo per hari. Kalau untuk per bulannya? Ya, kadang tentu, kadang 30, kadang 40. Yang penting kurang lebih seminggu sekali ubi datang ini 200 kilo seminggu sekali. Di sini ada berapa orang tenaga kerja? Nah, kita berdua aja. Kita berdua aja. Untuk gaji karyawannya, Bapak gajinya per bulan? Bulan sama harian. Oh, Jadi ada hariannya, ada uang makannya, sama bulanan. Jadi si karyawannya emang minta requestnya ada itu. Jadi hariannya tuh buat makan ada, buat jajan dia ada, sama buat tabungan dia nanti bulan juga ada. Jadi kalau dikasih semua takutnya habis. Kalau Jadi, yang itu berapa Pak kira-kira? Ya kalau Kalau hariannya berapa, Pak? hariannya itu 25, uang makannya 15, jadi 40 sehari. Kalau yang bulan itu Bulan. kali itu aja. Hah? Untuk yang per bulannya? Bulannya itu 1,5. Biasanya total-totalnya kurang lebih 2,7. Terus biaya totalnya itu kan Terserah. kita tahu. Mana aja yang udah ditandain. Kalau menurut Bapak tantangan utama dalam produksi ubi ini apa, Pak? Ya kalau lagi nggak kejual, namanya juga kita makanan dari tumbuhan kan takutnya basi aja kan, lama busuk gitu kan kalau lama kejualnya. Apalagi kalau lagi musim-musim hujan gitu kan, makin lama ngendep makin ini, itu makin busuk gitu. Gimana caranya seminggu harus habis 200. Udah sih kan. Berarti kalau untuk alatnya cuma oven doang gitu ya, Pak? Cuman oven, capitan, sama box, Oh iya. sama itu keranjang. Oke. Jadi ubi kan datang tuh ke keranjang tuh gede, jadi kita langsung kita pindahin biar nggak busuk. Kalau kita di angin-anginin, kalau tetap di keranjang gede gitu kan, ini lembab, cepat busuknya. Untuk keuntungan sama kerugiannya, Bapak biasanya dapat keuntungan nggak? Karena kalau per bulan itu untungnya Ya, atau penghasilan per bulan?
omsetnya aja Iya, kalau iya. hitung di omsetnya aja sebulan itu kurang lebih itu 10 sampai 15. Kita kan minimal kan sebenarnya 500 lah. Gimana caranya itu? Kurang-kurang dikit, kadang lebih dikit, kadang lebih. Untuk beli ubinya banyak ya biaya beli ubinya gitu berapa? Ya, itu biasanya kan Bapak beli ubinya 200 datang ubinya 200 kilo ya? 200 kilo. Itu berapa? Maksudnya Untuk uangnya. Kalau 200 kilo itu berapa lebih? 200 kilo itu harganya atau apa? Iya, harga ubinya. Untuk harga ubinya itu sekilonya itu 12.000. Oh, sekilo 12.000. Dikali 200 kurang lebih ya 2,4. Itu ngambilnya langsung dari Sumedang. Oh, Karena dia petani supplier langsung sini gitu. Jadi udah sisa berapa keranjang, gimana caranya kita harus pesan lagi. pesan lagi. Soalnya kan kalau ubi datang itu nggak bisa langsung di oven, Harus mesti dilayuin dulu. Kalau di oven dia hasilnya kurang bagus. Kalau untuk biaya produksinya apa dari sana ke sini? Itu udah Udah sekalian ya? Oh. Soalnya kan kita minimal ambilnya kan 200, nggak cuma 50. Jadi mereka sekalian beli ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Oh. Ada lagi yang mau dibilang? Tapi kalau produk yang matang gini dijualnya per kilo atau gimana? Per kilonya 30.000. Ya itu boleh mau beli 5.000 sebiji atau enggak berapa Oh, per nggak harus per kilo ya, Nggak Pak? harus, yang penting takarannya per kilo per 30. Udah mana punya cuma 2 biji atau cuma 3 biji, nggak masalah, bebas. Karena kita ada timbangannya tuh udah ada apa angka nominal gitu, terserah pokoknya gitu.